Halo sobat, gimana nih? Masih semangat kan? Jadi, kita akan belajar mengenai proses pengolahan tembakau sebelum dijadikan rokok. Kalian tahu nggak sih apa itu tembakau? Tembakau merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, tembakau cocok ditanam di dataran tinggi. Menanam tembakau umumnya dilakukan pada bulan Maret sampai Juni. Nah, sebelum kita lanjut nih ke proses pengolahan tembakau menjadi rokok, yaitu setelah tanam sekitar 3 bulan dilakukan pemanenan tembakau nih sobat. Jadi pemetikan daunnya itu dimulai dari bawah dan dipetik 2-3 lembar daun setiap petik. Selanjutnya daun-daun tembakau tersebut disusun rapi dalam sebuah gerobak untuk diangkut dan dibawa ke pengepulan. Nah, penyusunan rapi itu bertujuan agar daun-daun tembakau tidak rusak. Di pengepulan daun-daun tembakau masih harus ditata rapi kembali sobat. Kemudian daun tembakau akan siap untuk ke proses selanjutnya. Kalian udah tahu kan gimana proses panen tembakau? Selanjutnya itu rajang tembakau. Sedikit info ya sobat, rajang tembakau itu menentukan cita rasa pada tembakau. Setelah tembakau dirajang halus, tembakau harus dijemur di bawah sinar matahari. Dan jangan lupa untuk membolak-balikan tembakau supaya keringnya itu merata. Setelah tembakau berwarna kecoklatan, maka tembakau tersebut siap untuk dikirim ke pabrik. Di dalam pabrik rokok, tembakau tersebut masih harus mengalami beberapa proses nih. Jadi sobat, tahap awal dalam pembuatan rokok yaitu dilakukan percetakan untuk menghasilkan satu batang rokok. Dan percetakan ini dilakukan dengan alat supaya hasilnya itu lebih baik dan maksimal. Wow, kalian bisa lihat kan gimana ahli dan cepatnya pekerja dalam mencetak rokok tersebut. Setelah menghasilkan satu batang rokok, pada bagian atas dan bawahnya itu harus dirapikan sobat. Jadi, pada pembuatan satu batang rokok itu, tembakaunya masih ada sisa. Nah, sisanya itu harus kita rapikan dan kita gunting. Nah, jangan lupa bagian atas dan bawahnya itu harus ditekan-tekan supaya lebih rapi. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengemasan. Jadi pengemasannya itu yang pertama memakai kertas aluminium. Ini berfungsi untuk melindungi rokok agar tidak rusak. Jadi setiap bungkusnya itu biasanya berisi 12-16 batang. Nah, jadi selanjutnya itu pengemasan yang kedua. Jadi pengemasan kedua ini merupakan pengemasan yang paling luar untuk setiap satu bungkus rokok. Kemudian disusun dalam satu pak. Biasanya satu pak itu berisi 12 bungkus rokok. Nah, satu paknya itu harus dilapisin juga dengan plastik. Jadi rokoknya itu pasti terlindungi deh. Nah, ini merupakan tahap akhir dalam pengolahan tembakau menjadi rokok. Pada tahap ini, untuk setiap pak dikemas dalam satu box. Untuk setiap box berisi 12 pak. Kemudian, rokok siap untuk dipasarkan deh. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk memberi kode pada setiap box untuk mendeteksi jenis rokok.
per box rokok tersebut dikumpulkan menjadi satu. Jadi rokok siap untuk dipasarkan deh. Nah sobat, jadi gitu proses awal sampai akhir pengolahan tembakau menjadi rokok. Sedikit info nih sobat, ternyata nggak hanya tembakaunya aja loh yang dapat dimanfaatkan. Contohnya limbah tembakau yang dapat diolah menjadi hal yang bermanfaat. Nah, dalam hal ini Bapak Imam Sunarto akan menjelaskan proses pengolahannya. Daripada penasaran, yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sunarto, Kepala SMK Negeri 1 Maisan Bondowoso, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan karya inovasi kepala sekolah, tentunya bersama tim, yang berjudul pemanfaatan limbah tembakau sebagai pengendali ektoparasit pada ayam petelur fase layer. Nah, pada dunia peternakan, khususnya peternakan ayam petelur, pada fase layer ini terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi produksi. Salah satunya adalah keberadaan ektoparasit yang menurunkan produksi telur. Di mana ektoparasit pada ayam biasanya kita sebut, mungkin bahasa Jawanya, gurem. Nah, untuk mengendalikan ektoparasit dapat menggunakan bahan alami, yaitu limbah tembakau. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah penghasil tembakau di Jawa Timur, di mana limbahnya dapat dimanfaatkan sebagai insektisida alami yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi petani tembakau. Berikut proses pembuatan insektisida atau pengendali ektoparasit berbahan dasar limbah tembakau. Ada dua jenis yang kita siapkan. Yang pertama adalah alat. Jadi yang pertama, alat ini adalah timbangan, kemudian ini gelas ukur, kemudian timba, mungkin di setiap rumah ada, dan sprayer. Nah, bahannya adalah air panas. Ini cukup 1 liter saja, dan tentunya limbah tembakau. Ini limbah. Prosedur pembuatannya, yang pertama, limbah tembakau ini kita bersihkan dari kotoran-kotorannya. Kemudian kita timbang limbah tembakau ini seberat 300 gram saja. Kemudian setelah kita bersihkan, kita rendam dengan air panas ini selama 24 jam. Nah, setelah direndam, kemudian kita masukkan ke dalam sprayer. Nah, baru nanti kita semprotkan ke tubuh ayam. Nah, tetapi belum maksimal kalau hanya di tubuh ayam, karena ektoparasit itu juga berada di sekitar, keberadaannya ada di sekitar kandang, sehingga juga kita perlu semprotkan di kandang, dan usahakan pada penyemprotannya ini dilakukan pada malam hari, karena ektoparasit itu bekerjanya atau aktifnya di malam hari. Nah, demikian proses pembuatan pengendali ektoparasit pada ayam fase layer ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sobat? Kalian udah pada tahu kan soal tembakau serta manfaatnya? Buat semuanya, makasih udah nonton video ini. Semoga kita semua selalu sehat, terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sampai jumpa.